Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Roma Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibin Putri. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin Mahdum serta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Ridhomi, yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah, dan yang saya banggakan pada teman-teman saya kelas 6 Madrasah Dinia Muhibin Putri. Di sini bertemu lagi dengan saya Muhammad Zairo akan menjelaskan tentang menjauhi istri pada waktu haid yang dilandaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 223. Pada pembahasan ini memiliki 3 komponen, yaitu makna global, asbabun nuzul, dan kandungan hukum. Kita membahas makna global terlebih dahulu, yakni yang pertama, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, bagaimana, bolehkah atau tidak seorang suami ini mendatangi istrinya pada saat haid? Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah pada mereka bahwa haid itu kotoran. Maka apabila suami mendatangi istrinya pada waktu haid, itu akan terkena kotoran, baik bagimu dan bagi istrimu. Maka jauhilah istrimu pada waktu haid sampai dia suci. Apabila seorang istri itu sudah bersuci, maka kumpulilah atau campurilah dengan jalan yang sudah ditentukan, yakni lewat jalan kubul, jangan lewat jalan dubur. Dan apabila sudah bersuci, yakni seorang istri itu diibaratkan dengan sebuah ladang, sedangkan sebuah ladang dan tempat bercocok tanam, sedangkan seorang suami ini diibaratkan yang menanami atau yang menyirami. Maka tanamilah atau siramilah ladangmu itu sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk ke asbabun nuzul. Yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, yakni kaum Yahudi apabila istrinya itu sedang haid itu tidak minum atau makan bersama dan tidak akan menggauli mereka pada dalam rumah-rumah mereka. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, maka katakanlah bahwa memang haid itu seperti kotoran, dan jauhilah istrimu pada waktu haid. Maka kalian makanlah bersama dan kumpullah pada rumah-rumah kalian, tapi jangan sampai menggaulinya. Kemudian menurut Jabir itu meriwayatkan, yakni kaum Yahudi berkata bahwa apabila seorang suami ini menggauli istrinya pada jalan dubur, maka akan menjadi anak yang juli. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Lalu kita akan memasuki pada kandungan hukum. Yang pertama adalah batasan apa saja yang boleh dilakukan oleh suami ketika istri sedang haid. Menurut Imam Ahmad dan Imam Asilmi ini mengatakan bahwa yang tidak boleh menggauli istri pada seluruh tubuhnya. Kemudian menurut Abu Hanifah dan Imam Malik ini boleh menggauli seluruh tubuh kecuali mulai pusar sampai lutut.
Kemudian yang ketiga ini menurut Imam Syafi'i, yakni boleh menggauli seluruh tubuh kecuali vaginanya saja. Kemudian pengarang kitab Rawail Bayan ini yang diunggulkan adalah pendapat kedua, yakni boleh menggauli seluruh tubuh kecuali mulai pusar sampai lutut. Kemudian pada kandungan hukum yang kedua ini mengatakan, yakni apa denda atau kafarat bagi seorang suami yang tetap menggauli istrinya pada waktu haid. Menurut jumhur ulama, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup dengan istighfar dan meminta ampun kepada Allah serta bertaubat. Sedangkan menurut Imam Ahmad ini adalah membayar kafarat 1 dirham atau setengah dirham. Menurut Imam Qurtubi ini tidak adanya kafarat, hanya dengan bertaubat dan membaca istighfar. Kemudian soal yang ketiga yakni masa lama haid. Yang pertama menurut Abu Hanifah itu kurang dari yakni paling sedikit adalah 3 hari 3 malam dan paling banyak adalah 10 hari 10 malam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu yang kita biasanya lakukan yakni paling sedikit 1 hari 1 malam dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan menurut Imam Malik ini tanpa batas atau sesuai dengan kebiasaannya, bila 3 hari ya 3 hari, 1 minggu ya 1 minggu. Kemudian soal nomor 4 yakni kandungan hukum yang keempat, yakni kapan diperbolehkannya seorang suami ini menggauli istrinya. Yang pertama menurutnya Imam Abu Hanifah, apabila darah haid itu sudah berhenti lebih dari 10 hari meskipun belum sucian, maka boleh menggaulinya. Apabila kurang dari 10 hari maka tidak boleh menggaulinya. Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini harus bersuci dahulu, benar-benar sucian, yakni mandi seperti mandi junub. Yang ketiga menurut Imam Taus yakni cukup membasuh vaginanya saja kemudian berwudu maka boleh menggaulinya. Yaitu kemudian kandungan hukum yang kelima yakni apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada seorang perempuan saat haid. Yang pertama adalah sholat, yang kedua itu puasa, yang ketiga membaca dan memegang mushaf atau Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid, dan yang pastinya itu tidak boleh bergaul pada suaminya. Sekian dari penjelasan yang saya paparkan ini tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223, yakni menjauhi istri pada waktu haid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.